Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bil ihtisami bihablihil matin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan ngaji ayat-ayat suci Al-Qur'an, khususnya dari surah Al-Kahf. Pada kesempatan sebelumnya kita sudah mengkaji ayat-ayat tentang kisah Dzulqarnain yang dimulai dari ayat 83 dan kita sudah sampai pada ayat 94 ya. Sebagaimana yang sudah kita kaji bersama pada kesempatan sebelumnya, ayat yang ke-94 atau ayat yang ke-94 itu merupakan lanjutan dari kisah perjalanan ketiga Dzulqarnain. Kalau perjalanan pertama ke arah barat, kemudian perjalanan kedua ke arah timur, perjalanan yang ketiga ini itu tidak disebutkan ke arah mana. Yang pertama ke arah matahari terbenam, yang kedua ke arah matahari terbit, yang ketiga tidak disebutkan arahnya kemana. Tapi oleh para ulama kebanyakan mereka mengambil beristihad bahwasanya dimungkinkan arah perjalanannya Dzulqarnain itu adalah ke arah utara. Nah, di situ ya beliau ketika mengambil perjalanan ya, mengambil satu sebab dari sebab-sebab yang Allah siapkan untuknya, tsumma atba'a sababa ya. Kemudian beliau sampai pada satu tempat di mana ada dua gunung besar. Di antara kedua gunung itu ada sekelompok orang, ada satu kaum, satu bangsa yang la yakaduna yafqahuna qaula. Ini ayat 93. Ini kita sudah bahas ya, untuk mengulang sekilas kembali. Mereka ini adalah orang-orang yang hampir tidak bisa memahami pembicaraan. Jadi sulit berkomunikasi. Kalau orang tidak bisa memahami pembicaraan, pasti juga dia tidak atau sulit untuk memberikan pemahaman kepada orang lain. Jadi karena orang itu bisa bicara karena dia bisa mendengar. Kalau orang yang tuli itu bisu atau tidak biasanya? Hah? Pasti kan? Kalau orang tuli pasti bisu, tapi kalau bisu belum tentu tuli. Karena orang itu bisa menyampaikan sesuatu kalau dia pernah mendengar sesuatu. Nah, ini mereka kaum yang dijumpai oleh Dzulqarnain itu adalah orang-orang yang la yakaduna yafqahuna qaula, hampir-hampir tidak bisa memahami perkataan. Jadi kalau susah memahami perkataan, itu pasti juga dia akan sulit membuat orang lain paham atas apa yang dia maui. Tapi yang menarik adalah Dzulqarnain itu bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang-orang seperti ini. Ini salah satu di antara kelebihan yang dimiliki oleh Dzulqarnain. Dan begitu mereka ketemu dengan Dzulqarnain, mereka langsung lapor, mengajukan masalah mereka. Jadi mereka begitu melihat Dzulqarnain, ketemu dengan Dzulqarnain, entah karena dari wajahnya kelihatan, kan orang itu ada yang kadang-kadang dari wajahnya udah kelihatan ini orang baik atau orang nggak baik. Kayak dalam surat Yusuf itu, inna lanaraka minal muhsinin. Jadi dari postur badan, wajah itu kadang-kadang ada orang-orang yang kelihatan itu orang baik, meskipun itu tidak selamanya tepat. Ada orang yang kelihatannya wajahnya wajah orang baik tapi penipu, ada juga. Nah, ini orang-orang ini ketika mereka bertemu dengan Dzulqarnain, mereka
langsung mengadukan masalahnya, atau mereka sudah mendengar tentang raja yang terkenal yang bernama Dzulqarnain yang memang dia itu senantiasa menebarkan keadilan di muka bumi. Jadi mereka lapor bahwasanya ada sekelompok makhluk, yaitu namanya Ya'juj dan Ma'juj, yang mereka itu kerjaannya membuat kerusakan di muka bumi. Maka mereka meminta bantuan kepada Dzulqarnain untuk membuatkan satu dinding yang bisa menghalangi mereka dengan manusia-manusia yang disebut dengan Ya'juj dan Ma'juj itu. Dan mereka mengatakan, kami akan berikan engkau upeti, fahal naj'alu laka kharjan, memberikan upeti kepada Dzulqarnain. Tapi lagi-lagi Dzulqarnain bukan orang yang pemimpin yang mudah mengeksploitasi rakyatnya, enggak. Dia bukan tipe pemimpin yang wani piro, enggak. Tapi beliau mengatakan qala mamakanni fihi rabbi khairun. Tapi beliau mengatakan apa yang telah diberikan, dianugerahkan kepadaku oleh Rabbku, Tuhanku, khairun, itu adalah lebih baik. Fa'ainuni biquwatin aj'al bainakum wa bainahum radma. Tapi yang aku minta adalah partisipasi kalian. Jadi pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang menggerakkan, bukan hanya memerintah tapi menggerakkan warganya. Ini contoh Dzulqarnain. Jadi dia bisa membuat orang itu berpartisipasi dengan apa yang mereka mampu. Fa'ainuni, maka bantulah aku, biquwatin, dengan kekuatan kalian. Kalian punya kekuatan. Nanti kita lihat betapa mereka ternyata kekuatan mereka itu mampu menciptakan satu dinding atas arahan bimbingan yang dimandori oleh Dzulqarnain, bisa membuat satu dinding yang luar biasa dahsyat. Karena mereka mampunya itu, punya kekuatan yang bisa digunakan oleh Dzulqarnain untuk mencapai apa yang mereka tuju. Jadi sekali lagi Dzulqarnain ini tipenya adalah tipe pemimpin yang bisa membuat warganya berpartisipasi dengan kemampuan yang mereka miliki masing-masing. Fa'ainuni biquwatin. Aku nggak perlu upahmu, aku nggak perlu upetimu. Ini mirip-mirip dengan apa yang diungkapkan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu ketika beliau ditawari oleh Ratu Seba atau Ratu Saba untuk diberikan hartanya, itu dia juga mengatakan kalimat yang hampir sama. Itu bisanya disebutkan dalam surat An-Naml itu ya. Jadi ketika hadiah Ratu Seba itu didatangkan kepada Nabi Sulaiman, beliau mengatakan fama ataniyallahu khairun mimma atakum. Apa-apa yang telah Allah berikan itu lebih baik dari apa yang kalian berikan. Ini tipologi pemimpin yang itu tidak mengeksploitasi kekuatannya untuk mendapatkan kekayaan yang sebesar-besarnya, tidak. Tapi fama ataniyallahu khairun mimma atakum. Jadi apa-apa yang Allah berikan kepadaku itu lebih baik dari apa yang kalian datangkan kepadaku ini berupa upeti-upeti ini. Ini mirip-mirip sikapnya Nabi Sulaiman itu mirip-mirip dengan sikapnya Dzulqarnain. Ketika ditawari upah, ditawari upeti, itu bilangnya fama ataniyallahu khairun mimma atakum. Ada di surat An-Naml ayat 36. Nah, kalau Dzulqarnain bilangnya qala mamakanni fihi rabbi khairun. Apa-apa yang diberikan oleh Rabbku, yang telah dianugerahkan oleh Rabbku, itu khairun, lebih baik. Ini hampir sama. Nanti juga ada hal-hal lain yang mirip-mirip antara sikapnya Dzulqarnain dengan sikapnya Nabi Sulaiman. Fa'inuni biquwatin aj'al bainakum wa bainahum radma. Untuk agar aku buatkan bagi kalian radm, dinding penghalang yang lebih kuat dibanding apa yang mereka bayangkan, apa yang mereka orang-orang tadi, komunitas yang ada di balik dua gunung tadi itu inginkan, yaitu radm. Radm itu sesuatu yang dibikin dari dua hal yang berbeda, yang ditumpuk itu menjadi radm namanya. Jadi kalau sad itu namanya juga pembatas atau dinding pembatas atau tembok, radm juga sama maksudnya, tapi hakikatnya beda. Radm itu lebih kuat daripada sad.
Jadi apa yang diminta oleh kaumnya itu adalah sad, tapi Dzulqarnain itu memberinya yang lebih baik daripada sad, yaitu radm. Nah, kemudian ayat yang ke-96 ya. Beliau mengatakan atuni zubarul hadid. Berikanlah kepadaku potongan-potongan besi, lempengan-lempengan besi. Di Dzulqarnain ini karena disebutkan ya di ayat-ayat awal tentang kisah Dzulqarnain itu disebutkan inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Jadi memang Allah itu menyiapkan berbagai jenis sumber daya yang memungkinkan baginya menjalankan misinya. Salah satunya adalah teknik membuat radm tadi, membuat dinding pembatas yang sangat kuat. Maka kemudian di sini begitu Dzulqarnain menyetujui permintaan orang-orang yang di balik dua gunung itu untuk membangunkan dinding, dan Dzulqarnain mengatakan akan membangunkan dinding yang lebih kuat lagi, beliau mengatakan atuni zubarul hadid. Datangkanlah kepadaku, berikanlah kepadaku zubarul hadidi, potongan-potongan besi. Besi ini sesuatu yang diturunkan dari langit. Kalau dalam surat Al-Hadid itu disebutkan besi itu adalah Allah turunkan dari langit, dan ternyata menurut sains itu memang zat yang dikandung dalam besi itu bukan asli dari bumi. Dia kemungkinan dari meteor-meteor yang jatuh kemudian bercampur dengan bumi, dan akhirnya terciptalah zat-zat yang akhirnya bisa membentuk besi. Jadi besi itu adalah sesuatu yang diturunkan dari langit. Bahannya ya, asalnya. Atuni zubarul hadidi, ya. Berikanlah kepadaku potongan-potongan atau lempengan-lempengan besi. Hatta idza sawa bainas sadafaini, sehingga ketika potongan-potongan besi itu sudah dipasang sama rata di antara dengan puncak kedua gunung itu. Jadi besi-besi itu dipasang dengan sangat kuat dan tinggi. Sampai-sampai di sini disebutkan hatta idza sawa bainas sadafaini. Tingginya itu hampir mencapai sama dengan puncak gunung itu. Jadi sangat tinggi sekali. Ini luar biasa ya. Suatu teknik ya, membangun dengan besi yang sangat tinggi, yang itu dibantu oleh orang-orang yang tadi punya otot tadi, punya okol tadi, punya kekuatan tadi. Tapi mereka ini orang-orang yang sukar memahami bahasa orang lain, memahami perkataan. Jadi kemampuannya kemampuan otot. Itu yang dimanfaatkan oleh Dzulqarnain. Qalan fuhu. Ya, maka ketika sudah sama itu, ya, sejajar antara besi-besi itu dengan puncak gunung yang dua itu, ya, jadi untuk menutup lembah yang mungkin menjadi tempat masuknya ya, kaum Ya'juj dan Ma'juj yang bisa menyerang mereka, beliau mengatakan qalan fuhu. Maka tiuplah, maksudnya ditiup itu adalah api untuk memanaskan besi itu. Mengapa itu yang disebut dengan qalan fuhu, maksudnya ditiup adalah api, itu yang datang setelahnya. Hatta idza ja'alahu nara, sehingga ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api. Qala, beliau mengatakan atuni ufrigh alaihi qitra. Berikanlah kepadaku atau datangkanlah kepadaku ufrigh alaihi qitra. Datangkanlah kepadaku tembaga yang mendidih untuk aku tuangkan ke atas besi panas itu. Jadi itulah yang disebut radm. Radm itu sekali lagi sesuatu yang terbuat minimal dari dua lapis. Ya, di sini disebutkan dari lapisan tembaga bersama dengan lapisan besi. Jadi sangat luar biasa kuat ini. Kalau ada orang yang mengatakan dindingnya Dzulqarnain itu adalah tembok Cina, ya, itu apakah tembok Cina itu terbuat dari besi dan tembaga atau tidak? Kalau tidak, pasti bukan. Karena jelas di sini nasnya, teksnya jelas bahwasanya dinding yang dibuat oleh Dzulqarnain adalah bahan utamanya dari besi dan kemudian dituangkan di atasnya tembaga. Jadi sangat kuat sekali.
Ini ya, qala atuni ufrig alaihi qitra. Famasqa'u ayyadharuhu, maka mereka di sini maksudnya adalah Ya'juj dan Ma'juj. Itu tidak bisa, ya, tidak mampu ayyadharuhu untuk mendaki melampaui dinding tadi. Dinding tadi disebutkan sawa bainas sadafaini, tingginya itu hampir setara dengan puncak gunung itu, sangat tinggi sekali. Famasqa'u ayyadharuhu, maka mereka Ya'juj dan Ma'juj itu tidak bisa melampaui melompati, naik ke atas tembok yang dibangun oleh Zulkarnain itu. Wa mastata'u lahu naqba, dan juga mereka tidak juga mampu untuk melubanginya. Nah, di sini yang menarik ya. Kalau kita membaca terjemahnya itu wa famasqa'u, itu artinya mereka Ya'juj dan Ma'juj tidak mampu atau tidak dapat. Wa mastata'u dan juga tidak dapat pula. Tapi yang satu pakai ta, yang satu nggak pakai ta ya. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu sama-sama tidak mampu atau tidak bisa atau tidak dapat. Tapi kalau kita perhatikan bahasa aslinya, itu ada perbedaan makna antara famasqa'u dengan famastata'u. Ya. Dalam bahasa Arab ada satu kaidah yang mengatakan ziyadatul mabna tufidu ziyadatal makna. Adanya penambahan huruf itu biasanya senantiasa dibarengi dengan adanya penambahan makna atau penambahan arti, meskipun asal bahasa itu sama. Jadi Al-Qur'anul Karim di sini menggunakan famasqa'u tanpa ada tak ya. Sekali lagi yang melihat mushaf bisa dilihat mushafnya. Famasqa'u, mereka tidak mampu ayyadharuhu untuk melompati atau melewati dinding tembok tadi. Wa mastata'u, yang kedua ada taknya ya. Wa mastata'u, kalau tadi famasqa'u, sekarang wa mastata'u ada tambahan taknya. Lahu naqba, ya, untuk melubanginya. Ini maksudnya apa? Maksudnya mereka ini Ya'juj dan Ma'juj ini sama-sama tidak mampu baik melewati maupun tidak mampu untuk melubanginya. Tetapi karena untuk melubangi tembok itu jauh lebih berat bagi Ya'juj dan Ma'juj dibanding melompatinya, maka kata melompati itu hanya digunakan kata kerja famas ta'u tanpa ta. Ya. Jadi jumlah hurufnya lebih sedikit karena lebih ringan. Untuk melompati itu lebih ringan. Dan ketika untuk menyifati ketidakmampuan Ya'juj dan Ma'juj untuk melubanginya digunakan kata wa mastata'u, dan mereka tidak mampu. Lebih besar lagi tidak mampunya. Kenapa? Karena melubangi tembok yang dibuat dari besi dan tembaga itu jauh lebih berat dibanding untuk sekedar melompatinya. Ini keindahan bahasa Al-Quran seperti itu. Sama-sama tidak mampunya, tapi karena ada beda penekanan, itu yang satu ditambah tak, yang satu tidak. Ini sama kayak apa? Perintah haji. Manistato'a ya. Itu ada taknya. Terus kemudian perintah sabar, kalau kita menyuruh keluarga kita untuk sholat, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Sebenarnya kita menggunakan kata wasbir 'alaiha cukup. Tapi karena perlu ada penekanan bahwasanya menjaga konsistensi untuk menyuruh keluarga kita mau sholat itu berat sekali, makanya kata perintah sabarnya itu ditambah tok di situ. Aslinya tak, tapi karena ketemu tok diubah menjadi tok. Ya, ketemu sod diubah menjadi tok. Wastabir 'alaiha. Aslinya disebut wasbir 'alaiha cukup. Tapi karena berat ditambah menjadi wastabir 'alaiha. Ini. Jadi famasta'u ayyadharuhu wa mastata'u lahu naqba. Jadi sekali lagi dengan kemampuan Zulkarnain yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sumber daya yang macam-macam untuk bisa mencapai misinya itu, dan beliau menggunakan potensi-potensi dan sumber daya yang Allah berikan kepadanya dengan mengikuti sebab-sebab itu. Salah satunya adalah teknologi atau teknik yang sangat tinggi untuk membuat dinding yang akhirnya dinding yang dibuat itu mampu menghalangi kaum yang
terancam oleh Ya'juj dan Ma'juj tadi, sehingga Ya'juj dan Ma'juj tadi tidak mampu untuk melompatinya dan bahkan juga tidak mampu untuk juga melubanginya. Ini kemampuan daripada Zulkarnain dalam menggunakan ilmu tekniknya untuk membangun tembok tadi. Nah, ini kita sudah kemarin sekilas singgung tentang Ya'juj dan Ma'juj, bahwasanya Ya'juj dan Ma'juj ini makhluk ya, manusia ya, itu mereka adalah dari dari keturunannya Nabi Adam dan Hawa. Meskipun kemarin sempat kita singgung bahwasanya ada sebagian riwayat, tapi riwayatnya datang dari Ka'ab al-Ahbar, orang Yahudi yang masuk Islam. Dia pernah cerita katanya Ya'juj dan Ma'juj itu adalah dari ihtilamnya, ya, mimpi basahnya Nabi Adam, kemudian spermanya jatuh ke tanah, Allah ciptakan dari itu menjadi Ya'juj dan Ma'juj. Tapi itu tertolak ya, karena memang tidak didasarkan pada riwayat yang sah. Jadi pendapat yang sahih adalah Ya'juj dan Ma'juj adalah makhluk Allah yang berasal dari anak turunnya Nabi Adam dan Hawa. Dan mereka nanti akan kembali keluar menjelang hari kiamat setelah turunnya Dajjal dan setelah Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa. Baru nanti datang Ya'juj dan Ma'juj. Silakan dirujuk kepada tulisan-tulisan yang khusus menjelaskan tentang itu ya. Nah, kemudian setelah jadi itu ya, setelah jadi dinding yang luar biasa kuatnya yang dibuat oleh Zulkarnain bersama partisipasi dari kaum yang ada di balik dua gunung tadi itu, beliau mengatakan qala hadza rahmatum mir rabbi. Beliau mengatakan ini ya, capaian ini itu adalah berkat rahmat dari Rabbku. Jadi kalau Nabi Sulaiman itu mengatakan hadza min fadli Rabbi. Jadi banyak kemiripan ya. Kalau kita bahas satu persatu ada banyak kemiripan. Salah satunya tadi ungkapan ketika ditawari upeti sama ini ya. Sama-sama mengucapkan kalau Nabi Sulaiman mengatakan hadza min fadli Rabbi. Ini adalah berasal dari karunia Rabbku. Sedangkan Zulkarnain di sini beliau mengatakan qala hadza rahmatum mir Rabbi ya. Beliau berkata dinding ini capaian keberhasilan membuat dinding ini itu adalah murni karena rahmat dari Rabbku, dari Tuhanku. Itu dalam surat Al-Baqarah itu walaula fadlullah wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Kalau bukan karena rahmat Allah kalau bukan karena karunia Allah dan rahmat Allah lakuntum minal khasirin, kalian akan termasuk orang-orang yang merugi ya. Dan mungkin dari sini pula ya, bapak-bapak bangsa kita dulu ketika memproklamirkan ya, kemerdekaan kita, membuat undang-undang itu menggunakan atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Jadi keberhasilan itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mengikuti polanya Zulkarnain, mengikuti polanya Nabi Sulaiman, mengembalikan itu semua kepada karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan seperti Firaun. Firaun itu mengatakan alaisa li mulku Misra ya. Bukankah aku sudah memiliki kerajaan Mesir ini? Wa hadhil anharu tajri min tahti, dan sungai-sungai ini mengalir di bawahku. Itu Firaun. Tapi Zulkarnain tidak. Dia mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mencapai kesuksesan, kita diberikan kelebihan, kita diberikan keberhasilan, ada capaian-capaian yang kita dapatkan, itu murni datangnya karena karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan seperti Qarun ya. Yang Qarun itu kalau orang mengatakan kan apa itu? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Aku diberikan ini semua itu atas karena ilmuku, semua karena hasil jerih payahku semuanya. Jadi merasa mengingkari, tidak merasa bersyukur, tidak merasa menyadari bahwa itu semua adalah bagian dari karunia serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Zulkarnain itu mengatakan qala hadza rahmatum mir rabbi. Ya, ini adalah merupakan rahmat dari Rabbku. Fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka. Jadi Zulkarnain ini meskipun ya
mampu membuat dinding yang sedemikian kuat, ya, tembok yang sedemikian kokoh, ya, itu tahu bahwasanya semua apa yang di dunia ini itu ada batasnya. Ada saat akan datang saatnya. Tidak ada sesuatu yang abadi. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di muka bumi ini itu ada saatnya untuk berakhir. Ada saatnya untuk selesai. Dan beliau, ya, karena tahu itu, beliau mengatakan fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka. Maka apabila janji Tuhanku itu sudah datang, ja'alahu dakka, dia akan menjadikannya hancur luluh. Jadi tembok sekuat apapun yang mampu menahan Ya'juj dan Ma'juj yang sangat perkasa itu, kalau sudah saatnya tiba, kalau sudah wis teko mangsane, sudah datang saatnya, wis mangsane, itu akan hancur. Jadi semua adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita yang kalau sudah saatnya dikurangi kesehatan kita, ya kita akan berkurang kesehatan kita. Kalau saatnya sudah datang lemah itu kembali kepada kita sebagaimana kita dulu Allah lahirkan dengan lemah, ya akan datang pula itu. Enggak ada yang abadi. Ya, hatta fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka. Kalau sudah datang janji Rabbku, ya Tuhanku, ja'alahu dakka, Allah akan menjadikannya hancur luluh. Mudah bagi Allah untuk membuatnya hancur. Bisa menghancurkannya dengan apa saja. Baik dengan memberikan kekuatan izin dengan kudrahnya sehingga Ya'juj dan Ma'juj itu bisa menghancurkan dinding itu. Ya Allah kalau menginginkan itu, ya tercapailah, terjadilah itu. Nabi kan pernah mengatakan, ya, wailun lil arabi min syarrin qad iqtaraba. Celakalah bangsa Arab ini dari satu malapetaka yang sudah mendekat. Ditanya sama yang mendengar itu, apa yang dimaksud ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan bahwa futihat radmu Ya'juj wa Ma'juj ala mithli hadza, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bahwasanya dinding Ya'juj dan Ma'juj itu sudah terbuka segini. Rasulullah menggabungkan antara jemarinya dengan jempolnya. Jadi sudah berlubang segini. Itu kata Rasulullah SAW. Jadi artinya kekuatan yang dibangun oleh Dzulqarnain yang entah berapa ratus atau berapa ribu tahun yang lalu, itu ketika tiba saatnya, ya akan bisa dihancurkan oleh Ya'juj dan Ma'juj. Tapi ketika Allah belum menginginkannya, maka tidak terjadi itu. Jadi semua yang menjaga itu adalah karena kudrah dan masyiah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini. Wa kana wa'du rabbi haqqan, dan janji Tuhanku itu sungguh sangat benar sekali, ya. Wa kana wa'du rabbi haqqan, dan janji Tuhanku itu adalah benar. Jadi disinilah selesai kisahnya Dzulqarnain, ya. Sekali lagi kisah Dzulqarnain itu Allah ceritakan, ya, meskipun waqad ahadna bima ladayhi khubra, meskipun semua detail dari perjalanan Dzulqarnain itu berada dalam pantauan monitor Allah Subhanahu wa taala, enggak ada yang lepas sedikit pun, tapi Allah hanya menginginkan, menghendaki untuk menceritakan sekelumit kisah itu, yang kisah itu diharapkan memberikan zikr, petunjuk, peringatan, pelajaran kepada orang-orang yang membaca dan mendengarnya. Ini. Silakan kalau ada di antara bapak-bapak semuanya ada yang ingin menyampaikan pertanyaan, pandangan, atau mendapatkan inspirasi dari bacaan terhadap ayat-ayat ini, mendapatkan inspirasi, mendapatkan ibroh, silakan, ya. Bisa di-share dengan kita semuanya. Silakan, sebelum kita lanjutkan. Ya. Silakan, Pak.
Iya, wallahu a'lam bishawab. Ya, Pak, memang kalau dari si jumlah memang banyak apa namanya? Riwayat yang menyebutkan jumlah mereka itu lebih banyak sekali ya memang. Misalnya Ibnu Abbas itu pernah mengatakan bumi ini terbagi 5 katanya. 4/5-nya adalah Ya'juj dan Ma'juj. Untuk Ya'juj dan Ma'juj 1/5-nya adalah seluruh umat manusia ini. Jadi wallahu a'lam bishawab. Kita apa namanya? Tidak tahu persis hakikatnya ya, tapi yang diberitakan oleh Nabi dalam hadis-hadis yang sahih yaitu yang kita yakini, yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Memang betul ya, nanti hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun ya, bahwa mereka akan datang dari tempat yang tinggi kita tidak tahu apakah gunung-gunung yang tinggi atau mereka nanti punya teknologi yang bisa naik ke atas kemudian membawa pasukannya turun. Wallahu alam, itu kita semua tidak tahu. Ya kalau mau dipikir-pikir silakan saja lah. Tapi wallahu alam ya, wallahu alam Pak. Wallahu alam. Yang penting kita yakini Al-Qur'an menyebutnya ada, hadis Nabi menyebutkannya ada, dan nanti pada hari kiamat sebelum datanya kiamat, setelah turunnya Dajjal dan turunnya Nabi Isa, setelah Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa, itu baru masanya Ya'juj dan Ma'juj. Jadi wallahu alam, saya nggak tahu banyak juga ya. Silakan dirujuk ke sumber-sumber bacaan yang apa namanya yang inilah apa ya, referensi yang ini yang bisa dijadikan rujukan yang baik itulah ya. Ya, terima kasih Pak Surya. Ada yang lain? Ya. Ya wallahu alam ya, wallahu alam. Saya juga nggak tahu juga. Jadi mengenai tempatnya di mana itu para ulama juga macam-macam apa namanya ijtihad mereka ya. Ada yang mengatakan Dzulqarnain itu siapa, ada yang nyebutnya si fulan yang di sini, yang di sana. Dinding ya apa namanya yang dibangun Dzulqarnain itu dinding yang mana, apakah tembok Cina atau yang lain, dan wallahu alam tidak ada yang bisa memastikan. Banyak upaya penelitian terhadap itu, tapi ya itu sebatas hipotesa, yang sesuatu yang apa namanya disimpulkan, tapi ya bukan apa namanya hakikat yang pasti gitu ya. Ada juga yang berpendapat ya bahwasanya Ya'juj dan Ma'juj karena mereka adalah kaum yang memang sangat banyak, itu inti mereka ada yang ditahan oleh apa namanya Dzulqarnain, tapi ada sebagian dari bangsa mereka yang termasuk sebagian ada yang mengatakan bahwasanya Mongol itu, Tatar Mongol yang menghancurkan Baghdad itu adalah termasuk bagian dari Ya'juj dan Ma'juj yang disebutkan oleh Nabi yang wailun lil arabi min syarrin qad iktaroba. Celakalah ya bagi bangsa Arab atas malapetaka yang sudah dekat akan menimpa mereka. Itu Nabi pernah mengatakan seperti itu, dan kemudian beberapa ratus tahun kemudian Baghdad jatuh di tangan pasukan Mongol yang luar biasa sekali, sampai apa namanya mayat-mayat bergelimpangan ya, kemudian buku-buku yang sudah menjadi hasil karya peradaban yang luar biasa itu sungai Eufrat itu sampai hitam karena tinta yang saking banyaknya, buku-buku dibuang ke situ. Pokoknya sebuah kehancuran yang luar biasa. Makanya ada sebagian yang mengatakan itu bagian dari Ya'juj dan Ma'juj. Tapi wallahu kita tidak bisa memastikan itu istihad para ulama yang kita tidak tahu. Saya sendiri tidak tahu apakah itu benar atau tidak, tapi itu adalah bagian dari cara para ulama memahami. Mungkin saja itu adalah bagian dari Ya'juj dan Ma'juj. Tapi nanti akhir zaman intinya
inti dari Ya'juj dan Ma'juj akan keluar yang menjadi pertanda datangnya hari kiamat. Allah a'lam bishawab. Saya tidak bisa lebih jauh lagi menjelaskannya. Ada yang lain? Ya kalau enggak kita lanjut ya. Ayat yang berikutnya. Wa tarakna ba'dahum yauma idzi yamuju fi ba'dhi wa nufikha fi suri fajama'nahum jam'a. Dan kami telah biarkan sebagian dari mereka pada hari itu saling bercampur baur fi ba'din dengan sebagian yang lain. Nah, di sini para ulama, para ahli tafsir berbeda pendapat tentang memaknai ayat ini. Ada yang memaknai bahwasanya setelah Dzulqarnain membangun tembok yang luar biasa kokoh itu, maka akhirnya Ya'juj dan Ma'juj yang ada di situ mereka tidak bisa bergerak keluar dari situ sehingga mereka berkumpul antara satu dengan yang lainnya di situ. Wa tarakna ba'dahum yauma idzin yamuju fi ba'din. Kata yamuju itu bercampur baur dengan situasi yang sangat riuh, sangat tidak teratur itu. Jadi karena saking kacaunya. Ini ada sebagian ulama yang memaknai ayat ini seperti itu. Wa tarakna ba'dahum yauma idzin yamuju fi ba'd. Jadi mereka tidak bisa keluar dari benteng yang dibangun atau tembok yang dibangun oleh Dzulqarnain itu. Tapi ada juga para ulama yang memaknai ayat ini adalah situasi nanti pada hari kiamat. Karena apa? Karena setelahnya itu ada ayat dilanjutkan wa nufikha fis suri fajama'nahum jam'a. Dan apabila ditiupkan lagi atau ditiupkan fis suri terhadap sangkakala, as-sur itu adalah sangkakalanya yang menjadi pertanda kiamat. Fajama'nahum jam'a, maka kami akan mengumpulkan mereka semuanya. Jadi wa tarakna ba'dahum yauma idzi yamuju fi ba'din. Itu maknanya yang pertama ya menurut pendapat sebagian ulama itu adalah maksudnya bercampur baurnya Ya'juj dan Ma'juj pasca ditahannya mereka oleh bentengnya Dzulqarnain. Makna yang kedua itu adalah nanti mereka keadaan menjelang hari kiamat itu mereka juga akan sama begitu akan keluar dengan bercampur dengan manusia. Jadi mereka saling tadi hatta idza futihat di surat Al-Anbiya itu hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yang silun, mereka akan melumpah ruah seperti air bah dari arah yang tinggi min kulli hadabin yang silun secara bertubi-tubi sehingga nanti mereka akan memadati bumi ini bercampur dengan manusia untuk membuat kerusakan yang luar biasa menjelang datangnya hari kiamat. Nah, setelah beberapa lama nanti ceritanya di situ bisa dilihat dalam tulisan-tulisan yang menjelaskan tentang Ya'juj dan Ma'juj itu wa nufikha fis suri fajama'nahum jam'a. Dan setelah itulah kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat Israfil untuk meniupkan sangkakala, meniupkan trompet yang menjadi pertanda datangnya hari kiamat. Fajama'nahum jam'a, maka kami akan kumpulkan mereka semuanya. Ini. Setelah itu datanglah datanglah narasi tentang bagaimana keadaan di akhirat nanti. Wa aradna jahannama yauma idzil lil kafirina ardo. Dan kami perlihatkan neraka jahanam pada hari itu yauma idzin. Lil kafirina ardo, kepada orang-orang kafir dengan penampakan atau penglihatan yang jelas. Jadi setelah kejadian tadi munculnya, keluarnya kembali hancurnya dinding atau tembok Dzulqarnain sehingga kemudian Ya'juj dan Ma'juj keluar dari situ, mereka bercampur dengan manusia untuk membuat kerusakan di atas muka bumi. Kemudian setelah itu datanglah hari kiamat dan Allah mengumpulkan orang-orang yang Allah bangkitkan setelah hari kiamat itu. Dan setelah itu di sini datang pelajaran tentang salah satu fase di antara fase-fase setelah kiamat, yaitu fase hari akhir adalah Allah akan memperlihatkan neraka jahanam kepada orang-orang kafir dengan cara penglihatan yang jelas. Mengapa Allah sebutkan seperti itu yaitu orang-orang kafir diperlihatkan kepada mereka
neraka dengan jelas padahal mereka belum memasukinya, itu untuk menambah derita yang harus mereka alami. Jadi orang kalau belum mengalami satu hal tapi sudah diperlihatkan kepadanya, dan satu hal itu adalah satu hal yang tidak nyaman, itu untuk menambah derita itu. Jadi orang-orang kafir ini sebelum mereka dimasukkan ke neraka, Allah akan perlihatkan dulu mereka neraka kepada mereka, sehingga mereka benar-benar mengalami situasi yang sangat-sangat menderita sekali. Dan mereka diperlihatkan seperti itu karena apa? Alladzina kanat a'yunuhum fi ghidha'in an dzikri. Yang mana mereka pada waktu di dunia, mata mereka tertutup dari untuk melihat tanda-tanda kebesaranku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi mata yang digunakan untuk seharusnya melihat tanda-tanda kebesaran Allah, untuk melihat ayat-ayat Allah, tapi ditutup oleh mereka sendiri. Maka saat di hari kiamat mereka diberikan pembalasan menggunakan mata yang mereka tutup untuk melihat ayat-ayat itu, untuk melihat siksa yang akan mereka dapati nanti. Ini ya. Jadi al jazau min jinsil amal. Jadi biasanya balasan itu Allah berikan sejenis atau semisal dengan apa perbuatan manusia itu. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama, misalnya. Rahmatilah oleh kalian, berilah oleh kalian kasih sayang orang-orang yang ada di muka bumi, maka balasannya apa? Yarhamukum man fis sama, maka Allah yang ada di langit akan membalas, memberikan rahmatnya kepada kalian. Itu. Jadi al jazau min jinsil amal. Ini orang-orang tidak menggunakan mata mereka, matanya mereka tutup untuk melihat ayat-ayat Allah, maka Allah juga gunakan mata itu untuk memperlihatkan kepada mereka siksaan api neraka sebelum mereka memasukinya. Wa aradna jahannama yauma idzin lil kafirin ardo. Ya, diperlihatkan dulu sebelum mereka memasukinya, yang mana mata mereka sebelumnya saat mereka di dunia mereka menutupnya, ya. Alladzina kanat a'yunuhum fi ghidha'in, yang mana mata mereka itu adalah tidak bisa melihat tanda-tanda kebesaran Allah, peringatan yang Allah berikan, karena mereka menutupinya. Wa kanu la yastati'una sam'a, dan mereka juga tidak menggunakan pendengaran mereka untuk mendengarkan peringatan dan ayat-ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang ke-100 dan 101. Silakan jika ada ingin menambahkan, menyampaikan pandangan atau bertanya, silakan sebelum kita tutup. Kalau nggak ada, kita cukupkan sekian ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Kita bisa senantiasa berupaya untuk membaca Al-Quran, kemudian memahami isinya ya. Melihat terjemahnya, kalau yang nggak bisa bahasa Arab, lihat terjemahnya, lihat tafsirnya ya. Mencoba menginternalisasi nilai-nilai dan ibrah yang ada di dalamnya. Mudah-mudahan itu semuanya bisa mengantarkan kita menjadi orang-orang yang lebih baik dari waktu-waktu yang lalu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.